warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Martin Adi Pratama dengan NIM 20201221221108. Saya dari Prodi Manajemen kelas P2K atau karyawan. Kali ini saya membuat video ini untuk membuat tugas atau ujian UAS dari mata kuliah teori pengambilan keputusan pada semester 6. Untuk soal yang pertama ya, saya akan menjelaskan tentang akurasi dan kecepatan. Pernyataan tersebut menekankan pentingnya akurasi dan kecepatan dalam pengambilan keputusan, terutama dalam konteks dunia bisnis saat ini. Dalam dunia bisnis yang serba cepat dan kompetitif, kemampuan untuk membuat keputusan yang akurat dan cepat sangat penting untuk mempertahankan posisi dan meningkatkan pertumbuhan. Akurasi berarti bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada data dan informasi yang benar dan dapat dipercaya. Hal ini sangat penting karena keputusan yang salah dapat menyebabkan kerugian finansial, reputasi, dan peluang bisnis. Nah, maka dari itu perusahaan harus memastikan bahwa mereka memiliki sistem yang dapat mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data dengan akurat untuk mendukung pengambilan keputusan yang baik. Nah, untuk kecepatan berarti kemampuan untuk merespon dengan cepat terhadap perubahan situasi dan mengambil tindakan yang diperlukan. Dalam dunia bisnis yang serba cepat, perusahaan yang lambat dalam merespon perubahan pasar dapat tertinggal oleh pesaingnya. Oleh karena itu, perusahaan harus memiliki sistem yang dapat memberikan informasi secara real time untuk mendukung pengambilan keputusan yang cepat. Contoh dari akurasi dan kecepatan. Contoh dari pentingnya akurasi dan kecepatan dalam pengambilan. Saya ambil contoh dari perusahaan e-commerce. Dalam industri ini, perusahaan harus mampu menyesuaikan harga, stok, dan promosi secara real time untuk menarik pelanggan dan meningkatkan penjualan. Untuk itu, mereka membutuhkan sistem yang dapat mengumpulkan data dari berbagai sumber secara akurat dan memberikan informasi secara real time untuk mendukung pengambilan keputusan yang cepat. Untuk yang nomor 2. Dalam soal nomor 2, yaitu dalam bidang pemasaran, penggunaan teknologi dapat membantu mengurangi bias dalam pengambilan keputusan dengan menyediakan data yang akurat, objektif untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Contoh teknologi yang dapat digunakan adalah sistem analitik yang dapat menyimpulkan atau menyimpulkan dan menganalisis data pelanggan untuk memberikan wawasan tentang perilaku dan preferensi pelanggan. Misalnya, perusahaan dapat menggunakan teknologi analitik untuk menganalisis data penjualan, interaksi pelanggan untuk menentukan produk atau layanan mana yang paling diminati oleh pelanggan. Dengan informasi ini, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih baik tentang produk atau layanan mana yang harus dipromosikan atau dikembangkan lebih lanjut. Teknologi juga dapat membantu mengurangi bias dengan memberikan wawasan tentang bagaimana pelanggan dari berbagai kelompok demografis berinteraksi dengan produk atau layanan perusahaan. Dengan informasi ini, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih baik tentang bagaimana menyesuaikan strategi pemasaran mereka untuk menjangkau pelanggan dari berbagai kelompok demografis. Secara keseluruhan, penggunaan teknologi dalam bidang pemasaran dapat membantu perusahaan membuat keputusan yang lebih baik dengan menyediakan data yang akurat dan objektif.
untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Nah, untuk soal nomor 3 ya, 3 yang terakhir. Untuk soal nomor 3 saya ambil contoh sebagai untuk pengembangan produk makanan yang berbahan baku dasar, yaitu berbagai jenis susu ya. Bisa kita lihat jenis susu yang saya sajikan yaitu susu sapi, susu kuda, susu kambing, susu kedelai, dan susu buatan atau perasa. Dalam kriterianya ini menyangkut sebuah gizi ya, yaitu asam dengan bobot 15%, kadar lemak 15%, vitamin 30%, protein 30%, karbohidrat 10%. Nah, untuk nilai-nilai dari jenis-jenis susu itu sudah ada skor. Saya tetapkan skor yaitu dari sebuah ahli gizi. Juga skornya seperti jenis susu, skornya 6 dengan kriteria asam 15%, yaitu 6 kali 15% sama dengan 0,9, dan selanjutnya 7 kali 15% 1,05, dan susu sapi memiliki skor 7 dengan vitamin berbobot 30%, berarti 7 kali 30% sama dengan 2,1. Terus untuk selanjutnya susu sapi memiliki skor 8 dalam kriteria protein 30%, berarti 8 kali 30%, yakni 2,4. Dan untuk karbohidrat susu sapi memiliki skor 0,5. Dari total perkalian skor awal dengan kriteria bobot, susu sapi memiliki nilai total akhir skor yaitu 6,95, dan berbagai jenis susu lainnya perhitungannya juga sama. Nah, maka pemilihan bahan baku untuk pembuatan sebuah produk makanan bisa dilihat dari tabel tersebut. Sebuah bahan baku dengan jenis susu terpilih sebagai bahan baku terbaik karena memiliki skor yang cukup bagus, yakni 6,95. Sekian video yang saya buat, barangkali bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Selamat jumpa.